ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid An-Nur yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Umdatul Ahkam sampai di hadis yang ketiga. Ada yang bawa kitabnya? Tum bawa. Hadis yang ketiga, An Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil a'qabi minan nar. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Abi Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai ketiganya. Mereka berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wail, celaka, binasa, dan nanti akan kita bahas, lil aqabi minan nar, untuk tumit-tumit, kecelakaan, kebinasaan untuk tumit-tumit dari api neraka. Hadis ini bersumber dari 3 sahabat, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin al-As, dan Aisyah. Seperti yang kita sebutkan di muqaddimah tentang kitab Umdatul Ahkam, bahwasanya Umdatul Ahkam itu kumpulan dari hadis-hadis muttafaqun alaih. Dan hadis yang ketiga ini muttafaqun alaih hanya yang dari Abu Hurairah dan Amr ibn al-As. Karena muttafaqun alaih, salah satu syaratnya adalah sumber sahabatnya itu sama yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis Abu Hurairah ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun hadis Aisyah cuma terdapat dalam Sahih Muslim. Sehingga para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini mengingatkan, wa haditsu Aisyah min afradi muslimin. Hadis Aisyah ini yang bersumber dari Aisyah itu dari kesendirian riwayat-riwayat Imam Muslim. Jadi hadisnya tidak tercantum dalam Sahih Bukhari. Dalam hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin al-As disebutkan suatu ketika para sahabat melakukan perjalanan
Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan, beliau adalah sapu jagat. Posisinya paling terakhir. Biasanya pemimpin kan paling pertama, paling depan enggak. Rasulullah paling terakhir. Jadi Rasulullah paling terakhir. Untuk membantu orang yang kesusahan, kecapean, dibantu oleh Rasulullah. Apabila ada yang sakit, dibantu oleh Rasulullah. Sehingga suatu ketika kata Abdullah bin Amr bin Al-As, para sahabat ketika dalam perjalanan tersebut mereka mendapati waktu asar. Akan tetapi ketika waktu asar tiba, Nabi masih ada di belakang. Dan mereka berharap untuk sholatnya itu bersama dengan Nabi. Sehingga menunggu Nabi sampai waktu sholat asar itu udah mulai mendekati akhir. Kemudian begitu Rasulullah tiba, maka para sahabat secara terburu-buru mengambil air wudhu. Yakni bersegera. Musta'jilin, bersegera untuk mengambil air wudhu. Bersegera mengambil air wudhu, kemudian Rasulullah melihat hal ini langsung berteriak. Dengan suara yang sangat lantang. Wailun lil a'qabi minan nar. Wailun lil a'qabi minan nar. Wailun lil a'qabi minan nar. Kecelakaan, kebinasaan untuk tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu, dan kebinasaannya berupa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang 2 kali dan 3 kali, dan Rasulullah ketika membawakan ucapan tersebut dengan berteriak secara lantang, sehingga dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, bolehnya seorang alim ketika dia mengajar dengan berteriak dengan suara lantang, walaupun misalnya biasanya kalem, santai. Ketika ada perkara-perkara yang penting, dia berteriak dengan menunjukkan bahwasanya hal ini adalah hal yang penting. Kalau saya kan teriak terus ya. Emang dari sananya. Adapun hadis Abu Hurairah yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga, lafadznya sama, cuma sebabnya berbeda. Bahwasanya Rasulullah melihat orang setelah wudhu masih nampak tumitnya itu tidak terkena air. Rasulullah melihat orang tersebut masih ada sisa di tumitnya itu tidak terkena air. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailun lil a'qabi minan nar. Antum bayangkan orang sholat mau selamat dari api neraka, tapi ancamannya apa? Neraka. Gimana yang gak sholat? Gimana yang gak pernah kena wudhu? Karena sebelum kita membahas tentang rawi, biasanya orang itu ketika berwudhu perhatian. Ketika awal mula wudhu, basuh tangan, masih fokus. Basuh, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsyak, istinthar, masih fokus. Makin terus ke ujung, konsentrasi dia dan fokus dia itu makin tipis. Sehingga hal ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fokus terus dalam wudhu. Jangan meremehkan walaupun satu bagian dari tumit, dan tumit ini adalah bagian akhir dari wudhu seseorang. Bagian akhir. Bisa jadi terkadang seorang meremehkan. Lebih-lebih kalau sudah mendengarkan iqamat. Atau kelihatannya imamnya mau ruku. Wudhunya dia percepat lagi. Maka ini harus berhati-hati. Dalam hadis tentang seorang yang jelek salatnya, yang Rasulullah perintahkan dia ini untuk mengulangi salatnya, salah satunya adalah Rasulullah katakan untuk dia memulainya dari wudhunya terlebih dahulu. Seperti kebiasaan kita dalam materi ini, kita membahas tentang perawi hadis ini, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As dan Aisyah. Karena Abu Hurairah sudah kita bahas. Kita menyebutkan hal ini karena yang pertama hadisnya pendek,
Dan yang kedua, saya ada sedikit penyesalan dalam hadis yang pertama, kenapa tidak membahas tentang Umar ibn al-Khattab. Karena dengan pembahasan ini, kita makin mengenal dan makin cinta terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai dan dia idolai. Kalau dia mengidolai dan cintanya sama orang-orang kafir, maka bersama siapa nanti pada hari akhir kelak? Takut. Bagaimana kita mau cinta kalau kita tidak kenal dengan biografi para sahabat ridwanullahi alaihim. Abdullah ibn Amr bin al-As yang pertama. Nama beliau adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'aid ibn Sa'ad ibn Saham ibn Amr ibn Husais ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Ada berapa itu? Saya kalau suruh ngulangi lagi nggak hafal. Cuma yang penting tahu saja. Ini namanya. Beliau adalah seorang sahabat Nabi dan bapak beliau Amr bin al-As seorang sahabat juga. Jadi beliau ini memeluk Islam pada tahun 7 Hijriah. Beliau datang bersama dengan bapaknya Amr bin al-As. Amr bin al-As. Pada tahun 7 Hijriah. Dan perbedaan usia antara Amr dengan anaknya, antara Abdullah dengan bapaknya itu berapa tahun? Cuma 11 tahun. Jadi bedanya cuma 11 tahun. Jadi mungkin menikah umur 9 tahun kali. Sahabat yang mulia Amr bin al-As. Dan Amr bin al-As ini termasuk sahabat yang Amr, bapaknya ya. Sahabat yang cerdas. Ingatannya yang kuat. Dia mengatakan, saya masih ingat ketika Umar bin al-Khattab itu lahir. Jadi masih ingat dan kuat. Dan beliau itu, Abdullah itu nama aslinya Al-As. Al-As, Asi. Asi itu artinya apa? Tukang maksiat. Al-Asi itu tukang maksiat. Karena kebiasaan orang Arab, dan ini juga ditetapkan dalam Islam, kebiasaan orang jahiliyah, sampai sekarang masih demikian, bahwasanya seorang anak ketika mendapatkan anak lagi, maka dia namakan dengan nama bapaknya. Itu dari zaman dulu. Amr, anaknya As. Punya anak, maka dia kasih nama dengan nama bapaknya. Dan ini biasa buat orang-orang Arab. Sampai sekarang pun masih ada. Sehingga antum kalau sampai sana ataupun Arab di kampung Arab sini namanya muter-muter itu saja. Emang dari sananya ya kayak gitu. Jadi begitu anaknya Amr ini datang ke Rasulullah, namanya masih Al-As, Asi, orang yang tukang maksiat. Dan termasuk metode dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang yang namanya itu tidak bagus, maka dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti As ini dirubah namanya menjadi Abdullah, sehingga dia pun kemana-mana dikenal dengan nama Abdullah. Dan ibu beliau namanya adalah Rithah binti Munabbih ibn al-Hajjaj as-Sahmiyah. Istri beliau, istri Abdullah, namanya Amrah binti Ubaidillah ibn al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi ponakan sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Qatadah ibn Du'amah As-Sadusi bahwasanya Abdullah ini seseorang yang gemuk. Bahkan perutnya pun sangat menonjol sekali. Disebutkan sifat-sifat beliau bahwasanya beliau adalah orang yang banyak ilmunya. Bagaimana tidak banyak? Beliau termasuk orang yang menulis hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebelumnya Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis dari Rasulullah. Tapi Abdullah ini karena beliau itu mempunyai kebiasaan menulis dan membaca, karena itu adalah kebiasaan yang sangat langka pada saat itu, dia menulis ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Abu Hurairah, ada yang ingat? Orang yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis atau mendapatkan hadis dari Rasulullah adalah saya. Yang bisa mengalahkan saya cuma Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena dia itu menulis, sedangkan saya tidak menulis. Mujtahidan fil ibadah. Beliau ini orang yang sangat berijtihad, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dalam membaca Al-Quran, beliau sangat luar biasa. Termasuk orang yang hafal Al-Quran, dan beliau dalam satu malamnya menghatamkan Al-Quran. Beliau dalam satu malamnya menghatamkan Al-Quran. Sehingga ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'hu fi syahr." Hatamkan dalam satu bulan. Satu hari satu juz. Biar yang lainnya itu kena semua. Beribadah yang lainnya kena. Bisa beramar ma'ruf, bisa bermuamalah dengan masyarakat. Jangan semuanya satu hari untuk baca Al-Quran. Kata Abdullah, "Ya Rasulullah, izinkanlah saya itu menikmati masa muda saya dan masa kuat saya." Allahu Akbar. Maka kata Rasulullah, "Iqra'hu fi 20." Hatamkan dalam 20 hari. Bantahannya masih sama. Masih sama. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'hu fi 7." Hatamkan dalam satu pekan. Maka bantahannya pun masih sama. Sehingga beliau dalam satu pekan menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran. Di akhir hayatnya beliau menyesal. Menyesal. Kenapa saya itu tidak menerima perintah Rasulullah. Sebulan sekali cukup seharusnya. Laitani qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saya menerima rukhsah, keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang berkaitan dengan puasa. Beliau ini orangnya puasa terus. Sehingga bapaknya mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Benar kamu puasa terus?" "Iya wahai Rasulullah." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sum minas syahri 3 ayyam." Puasa dalam satu bulan cukup 3 hari. 3 hari saja. Baik di awal, di akhir, di tengah, milih silakan. Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Karena setiap kebaikan itu 10 dan dikalikan menjadi 3. Sehingga seakan-akan engkau itu puasa 1 bulan penuh. Bantahannya masih sama, "Ya Rasulullah, saya kuat untuk puasa lebih dari itu." Ditambahkan lagi oleh Rasulullah, "Kalau gitu puasanya 3 hari puasa, sehari 3 hari sehari puasa 3 hari buka." Dia mengatakan, "Saya masih kuat." Sampai dia minta kepada Rasulullah sehari puasa, sehari berbuka. Rasulullah iakan seperti itu. Dia masih minta tambah, puasa terus saban hari. Kata Rasulullah, "Tidak ada puasa saban hari, tidak ada. La afdhala min dzalik." Tidak ada puasa yang lebih afdal dari hal itu. Di akhir hayatnya pun menyesal dia. "Ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seandainya saya bisa menerima keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As ini meriwayatkan hadis-hadis dari sahabat Abu Bakar, dari Muadz bin Jabal, dari Suraqah ibn Malik, dari bapaknya Amr, dari Abdurrahman ibn Auf, dan dari Abu Darda. Dan beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 700 hadis saja. Hanya 700 hadis. Padahal jumlahnya lebih banyak daripada Abu Bakar. Dan beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Dan usia beliau pada saat itu 72 tahun. Beliau wafat di Mesir. Ada yang mengatakan Mesir, ada yang mengatakan Baitul Maqdis, dan ada yang mengatakan yang lainnya.
Kemudian yang kedua, perawi yang kedua, saya pakai waktu sini. Perawi yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah Siddiqah bintu Siddiq bintu Abi Bakar. Abu Bakar namanya siapa? Abdullah bin Abi Kuhafah. Abi Kuhafah namanya siapa? Uthman bin Amir bin Amrah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Sehingga keluarganya Abu Bakar ini disebut Taimi, termasuk dari cabang Taimi dalam Quraisy. Ibunya Aisyah radhiyallahu anha adalah Ummu Ruman yang bernama Zainab bintu Amir, namanya Zainab binti Amir. Dan Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan pada tahun keempat kenabian. Aisyah dilahirkan pada tahun keempat kenabian. Bahkan beliau itu usianya lebih muda daripada Fatimah 8 tahun. Fatimah lebih tua daripada Aisyah 8 tahun. Dan termasuk keunikan dari keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Keluarganya ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh keluarga-keluarga lain dari sahabat-sahabat Nabi. Bahwasanya kakek, kemudian bapak, kemudian anak, kemudian cicit, semuanya sahabat Nabi. Ngerti nggak? Kakek jadi istrinya Abu Bakar, Ummu Ruman masuk Islam juga. Kemudian Abu Kuhafah masuk Islam juga. Istrinya Abu Kuhafah pun masuk Islam juga. Dan anak-anaknya Abu Bakar masuk Islam dan menjadi sahabat-sahabat Nabi. Bahkan cucunya Abu Bakar pun sebagai sahabat-sahabat Nabi. Abdullah bin Zubair. Itu cucunya Abu Bakar. Dari putri beliau Asma. Itu sahabat Nabi. Melihat Nabi dan meriwayatkan dari Nabi. Karena beliau dilahirkan di tahun pertama dari hijrah. Jadi anak yang pertama dilahirkan di kota Madinah setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah adalah Abdullah bin Zubair dari Asma. Karena orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib, kalian semua dapat sial dengan datangnya Nabi. Dengan datangnya Nabi kalian dapat sial. Sehingga kalian tidak mendapatkan anak dalam waktu yang lama. Setelah itu Asma melahirkan seorang putra yang namanya Abdullah. Dan kaum muslimin, para sahabat pada saat itu bertakbir, bergembira dengan lahirnya Abdullah bin Zubair. Pada tahun pertama dari Hijriyah. Begitu juga cucunya Abu Bakar yang bernama Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abu Bakar ibn Abi Kuhafah. Keempat-empatnya adalah sahabat Nabi SAW. Orang yang pernah melihat Nabi dan beriman kepada Nabi SAW dan mati di atas keimanannya. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha banyak sekali. Sampai saya tadi baca di Syiar A'lamin Nubala dari 135 halamannya sampai halaman 200 belum selesai. Jadi saya baca baru 175 sampai kisah dituduhnya Aisyah sebagai seorang penyelingkuh, seorang yang berselingkuh. Saya baca terus, masih ada 30 halaman lagi. Wah, bisa selesai jam 9 malam ini. Banyak keutamaannya. Keutamaan yang paling besar adalah beliau adalah Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Karena semua istri-istri Nabi adalah Ummul Mukminin, ibunya kaum muslimin. Beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah. Tapi tidak langsung satu rumah. Pada saat itu Aisyah masih berusia 6 tahun.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarnya Aisyah dengan mengatakan kepada Nabi, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Ini istri kamu di dunia dan di akhirat. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Kapan pernikahan tersebut? 2 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru hidup serumah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada tahun kedua Hijriah di bulan Syawal, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar dalam perang Badar. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin al-As setelah masuk Islam, beliau bertanya kepada Nabi, "Ayyun nasi ahabbu ilaik?" Siapa manusia yang paling kau cintai? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Dan sahabat-sahabat Nabi itu tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah berbahagia dan tampak kegembiraan ketika di hari dan gilirannya Aisyah radhiyallahu anha. Beda Nabi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kiriman hadiah dari sahabat-sahabatnya di hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah. Di gilirannya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai istri-istri yang lainnya cemburu. Sampai Ummu Salamah mewakili istri-istri yang lainnya mengatakan, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah, katakanlah kepada sahabat-sahabatmu supaya kalau mengirim hadiah, pemberian kepadamu dalam rangka menghormatimu jangan pas di giliran Aisyah. Kita pun pengen berbagi dengan engkau dengan hadiah-hadiah tersebut." Nabi diam. Diulangi lagi oleh Ummu Salamah karena mewakili istri-istri yang lain. Nabi diam. Sampai yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tu'dhini fi Aisyah." Jangan kalian mengusikku ketika yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Fa wallahi, maka demi Allah, ma nazala alayya al-wahyu fi lihaf imra'atin min kunna ghairiha. Saya tidak pernah mendapatkan wahyu di salah seorang di antara kalian ketika saya satu selimut dengannya, kecuali ketika saya bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Datang wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan keutamaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan yang lainnya, beliau mendapatkan salam dari malaikat Jibril, sehingga beliau pun mengatakan alaihi salam. Keutamaan yang lainnya, beliau mendapatkan uzur, dikatakan tidak berdosa dan tidak bersalah yang berkaitan dengan tuduhan orang-orang munafikin bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha selingkuh. Dalam kisah yang berkaitan dengan hadithul ifk. Hadithul ifk itu adalah kabar dusta yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan terjadi pada tahun ke-5 Hijriah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan yang namanya Al-Muraisi'. Kemudian setelah itu ada tuduhan kepada Aisyah bahwasanya beliau berzina. Maka Aisyah radhiyallahu anha sangat berat sekali dengan hal tersebut. Sampai setelah itu sakit. Dan ketika mendengar kabar tersebut lebih sakit lagi. Bahkan ada sebagian sahabat yang langsung menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Lebih-lebih pada saat itu wahyu tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digoncang sahabat pada saat itu. Digoncang keyakinannya tentang keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada perbincangan antara Ummu Ayyub dan Abu Ayyub. Abu Ayyub sahabat besar. Ketika sebelum tidur, Ummu Ayyub dan Abu Ayyub ini bercakap.
Ummu Ayyub berkata kepada Abu Ayyub tentang Aisyah. Maka kata Abu Ayyub, wahai istriku, apa yang kau lakukan apabila engkau di posisi Aisyah? Tentu saya akan menjaga diri. Tentu saya akan menjaga diri. Maka kata Abu Ayyub, Aisyah lebih baik dari engkau. Lebih baik dari engkau. Sehingga apabila model engkau saja tidak melakukan, maka Aisyah lebih-lebih lagi. Maka pada saat itu kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ayatnya yang berkaitan denganku. Yang berkaitan denganku. Maka turunlah surat An-Nur ayat 11 sampai 22 yang berkaitan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha tidak bersalah sedikit pun dan terbebas dari tuduhan zina. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya siapa yang berani menuduh Aisyah radhiyallahu anha, maka dia kafir walaupun di atas kejahilan, karena dia telah menyelisihi Al-Qur'an. 10 ayat yang dibahas tentang keutamaan Aisyah dan kesucian kehormatan Aisyah dan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang lainnya bahwasanya beliau adalah perempuan yang paling alim, Bisa dikatakan dari hidup Nabi sampai sekarang adalah perempuan yang paling alim. Dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, kami tidaklah mendapati permasalahan. Kami itu artinya siapa? Para sahabat. Para sahabat tidak pernah mendapati permasalahan kecuali kami datang ke Aisyah. Dan apabila bertanya kepada Aisyah, kami menemukan jawabannya. Sehingga dikatakan oleh Al-Qasim ibn Muhammad, ponakan dari Aisyah, karena Muhammad adalah saudaranya Aisyah radhiyallahu anhum. Al-Qasim mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berfatwa semenjak zaman bapaknya sampai beliau wafat. Berfatwa terus. Ada pertanyaan dijawab, semuanya dijawab. Dan ilmunya sangat luar biasa. Dan ini termasuk dari hikmah, dari poligaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau memilih Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha hidup bersama dengan Nabi 9 tahun saja. Sehingga umur usia 18 tahun, beliau setelah itu menjadi seorang pengajar. Termasuk hikmah yang luar biasa dari poligaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak istri adalah menyiapkan untuk kaum muslimin guru-guru bangsa, ustad-ustad, pengajar-pengajar yang menyampaikan kepada umat apa-apa yang dilihat oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dilihat oleh sahabat-sahabat yang di luar rumah. Sehingga yang meriwayatkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi besar siapa? Ummu Habibah. Beliau melihat Nabi mandi besar dan meriwayatkan kepada umat. Dan yang meriwayatkan bagaimana Nabi mandi besar juga Aisyah radhiyallahu anha, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun mengatakan, Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliaulah yang merawatnya. Beliau yang merawatnya. Karena Nabi itu berusaha untuk adil. Adil yang berkaitan dengan pembagian. Adapun adil yang berkaitan dengan hati tidak ada yang punya kecuali Allah. Tidak ada yang punya kecuali Allah. Adapun adil secara fisik itu seorang pasti bisa. Dan Nabi berupaya untuk adil kepada 9 istrinya pada saat itu. Sehingga di akhir hayatnya Nabi mengatakan, "Aina ana?" Di mana sekarang? Di mana saya nanti? Buat siapa? Diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha cerdas, memahami maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi supaya ditaruh di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga diberikanlah di rumah Aisyah radhiyallahu anha
dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pelukannya Aisyah radhiyallahu anha. Bekal Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kata Aisyah, beliau menggunakan kata zad. Bekal Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah air liurnya Aisyah radhiyallahu anha. Abdurrahman, saudaranya Aisyah masuk. Ipar bisa masuk. Sehingga bertemu dengan Aisyah, bertemu dengan Nabi, menengok Nabi. Abdurrahman memegang siwak. Dan bersiwak. Dan Nabi SAW sangat suka siwak. Dan Nabi itu kelihatan matanya memandang siwak. Maka Aisyah cerdas dan tahu Nabi suka siwak. Kata Aisyah, saya ambil untuk engkau ya Rasulullah. Ya, ambil. Hanya dengan anggukan kepala saja udah tidak bisa berbicara. Diambil oleh Aisyah, diberi potongan baru, dibikin baru. Kemudian supaya lembut, dihaluskan dengan giginya Aisyah radhiyallahu anha dan air liur Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Bersiwak dengan siwak yang luar biasa. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi bersiwak dengan cara demikian indahnya, luar biasanya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya, fir rafiqil a'la. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di pelukannya Aisyah radhiyallahu anha. Ini salah satu keutamaan beliau juga. Nabi wafat di pelukannya beliau. Keutamaan berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini kekhususan untuk Nabi. Nabi apabila wafat tidaklah dikuburkan kecuali di tempat di mana dia wafat. Beda dengan kaum muslimin yang lainnya, dimakamkan bersama dengan kaum muslimin. Adapun Nabi di tempat di mana dia wafat. Jangan dibandingkan dengan Abu Bakar, jangan dibandingkan dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Banyak keutamanya Aisyah. Sehingga para ulama berbeda pendapat siapa yang lebih utama, Aisyah ataukah Khadijah radhiyallahu anha. Berbeda pendapat. Walaupun yang paling kuat adalah Khadijah radhiyallahu anha, paling kuat Khadijah. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi Aisyah, walaupun tidak pernah hidup bersama dengan Khadijah, walaupun tidak pernah berdampingan dengan Khadijah, Khadijah dinikahi oleh Nabi sebagai janda. 2 kali telah menikah sebelum Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah dan beliau sebagai seorang gadis. Akan tetapi cemburunya Khadijah kepada Aisyah kepada Khadijah luar biasa sekali. Luar biasa. Dan ini sampai dikatakan oleh Imam Zahabi, aneh ini. Aneh. Enggak pernah ketemu tapi cemburu. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji Khadijah. Memuji. Menyebut-nyebut, menyanjung-nyanjung keutamaannya. Orang semua kufur kepada Nabi. Yang pertama beriman siapa? Khadijah. Nabi dalam keadaan takut. Yang menenangkan siapa? Khadijah. Ditenangkan. Orang dalam keadaan takut yang luar biasa. Dathiruni, takut luar biasa. Ditenangkan, ente orang khair, orang baik, berakhlak. Nggak bisa lihat orang susah. Ada orang kesulitan kau bantu, menjamu tamu, disebutkan keutamaan-keutamaan Nabi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit hilang rasa takutnya. Tenang. Kemudian digandeng menuju rumahnya Waraqah ibn Naufal. Salah seorang lelaki yang bertauhid di kota Mekah. Dan pengikut ajarannya Nabi Isa alaihi salam. Mampu membaca dan menulis dan membaca Injil. Dan kata Waraqah, engkau ini Nabi. Ditenangkan. Siapa yang menenangkan? Khadijah radhiyallahu anha, luar biasa. Kalau Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan salam dari malaikat Jibril, kalau Aisyah mendapatkan salam dari malaikat Jibril, Khadijah dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Allah yang mengatakan kirim salam buat Khadijah, luar biasa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nyembelih kambing, itu dibagi-bagi terlebih dahulu kepada siapa? Teman-temannya Khadijah radhiyallahu anha.
Teman-temannya Khadijah mana nih? Orang yang biasa ngobrol sama Khadijah, perempuan yang biasa ngobrol sama Khadijah, dicari rumahnya dikasih. Nih hadiah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul ahdi minal iman. Kita menjaga kekerabatan dan kedekatan dengan seseorang walaupun orangnya telah meninggal dunia, itu termasuk dari iman. Kita punya bapak meninggal. Bapak kita itu dulu teman sama dia, si fulan. Kita hormati ketika ketemu dengan si fulan. Ini termasuk dari iman. Si fulannya tidak ada, anaknya dihormati. Itu termasuk apa? Keimanan seseorang. Kita punya ibu kita sudah meninggal. Tapi ibu kita punya teman yang kemana-mana bareng. Ataupun senantiasa ngobrol di atas ketaatan kepada Allah. Ada keimanan untuk kita itu berbuat baik. Kalau tidak bisa kepada dia, kepada anaknya. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Cemburu Aisyah. Nabi SAW pernah dikatakan oleh Aisyah, ada perempuan, disebutkan Sauda, perempuan ini hitam. Dia datang ke rumah Nabi SAW. Nabi SAW semua perkaranya ditinggal. Langsung ngobrol dengan perempuan ini. Nabi mahram dengan semuanya. Ngobrol. Dihormati perempuan ini. Dihormati. Butuh apa duduk Nabi. Begitu orangnya berlalu, Aisyah tanya, siapa itu wahai Nabi? Ini orang yang biasa main ke rumah waktu ada Khadijah. Dan Khadijah pun senang apabila orang ini datang. Disambung oleh Nabi SAW. Apabila keadaan gini, ya mau tidak mau Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Menit. Aisyah radhiyallahu anha setelah hidup menjadi seorang pengajar dan memberikan ilmu. Tadi lagi keutamaan berikutnya, tidak ada yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sebagai seorang gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat yang beliau sampaikan kepada umat ini jumlahnya adalah 2.210 hadis. Dan beliau wafat pada tahun 58 Hijriah, seperti yang sudah kita bahas, yang berkaitan dengan Abu Hurairah di bulan Ramadan. Dan yang menyalatinya adalah Abu Hurairah setelah salat witir. Jadi karena di bulan Ramadan kaum muslimin berkumpul, maka Abu Hurairah menyalatinya setelah salat witir. Jadi salat tarawih, salat witir, kemudian Abu Hurairah menyalati Aisyah radhiyallahu anha menjadi imam untuk kaum muslimin dan kemudian dimakamkan di malam hari di pemakaman Baqi'. Dan usia beliau pada saat itu adalah 65 tahun. Allahu akbar. Radhiyallahu anha. Si banyak keutamaan-keutamaannya. Apabila kita bahas habis waktunya. Kita masuk ke hadis. Wailun lil aqabi minan nar. Apa itu wail? Wail disebutkan di sini memiliki makna, wail itu adalah satu ungkapan yang dikatakan apabila seseorang jatuh ke dalam kebinasaan. Wail juga dikatakan oleh Al-Imam Qadhi Iyad adalah kebinasaan sendiri. Wail itu adalah azab yang besar. Wail itu adalah kesedihan. Makna dari wail ini. Wail itu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud kalau enggak salah. Bukan. Oleh Al-Qadhi Iyad juga. Al-wail itu adalah lembah di api neraka Jahannam. Jadi wail itu adalah lembah di api neraka Jahannam yang apabila gunung-gunung di dunia itu dimasukkan, lama'at, niscaya akan meleleh. Allahu akbar. Itu membayangkan ini buat orang yang wudu, yang mau sholat. Gimana orang yang gak sholat sama sekali? Orang yang mau sholat aja ancamannya luar biasa. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya wail itu adalah nanah dari penghuni api neraka. Sehingga maknanya digabungkan semua, bahwasanya kebinasaan
lembah di neraka jahanam, kesusahan, siksa yang besar buat orang-orang yang ketika berwudu tumitnya tidak terkena air wudu. Sehingga dari perkataan Wail ini menunjukkan ancaman yang besar buat orang-orang yang ketika wudunya sembarangan saja. Ancaman yang besar, menunjukkan hal itu adalah dosa besar. Dosa besar adalah ketika seorang wudu dan wudunya dia asal-asalan saja. Jadi ketika seorang asal-asalan wudu, dia wudunya tidak serius, wudunya ambil semau dia sendiri, tidak mau belajar, sehingga bagian tumitnya tidak terkena, ataupun bagian sikunya tidak kena, ataupun ada di bagian wajah yang tidak kena, dia mengetahuinya dan dia membiarkannya, maka dia mendapatkan dan melakukan dosa besar yang ancamannya salah satunya adalah api neraka. Allahu Akbar. Sehingga dari potongan hadis ini saja menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu kita. Wudu kita harus sempurna. Kita usahakan. Kita fokus, kita serius. Kita harus bagaimana menyempurnakan wudu kita sesuai dengan kemampuan kita. Ketika berkumur bagaimana, ketika mengusap tangan bagaimana, ketika membasuh tangan bagaimana, ketika mengusap rambut bagaimana, harus kita belajar dan setelah itu mengamalkannya. Dan ini perintah yang sangat dianjurkan dari hadis ini. Akan tetapi apabila meremehkan ini adalah sesuatu yang tercela dari hadis ini, akan tetapi yang tercela juga ketika seorang berlebih-lebihan dalam berwudu. Lebih-lebih apabila sampai kena was-was dalam berwudu. Ini pun tercela. Jadi perintah-perintah Nabi itu tidak boleh kita meremehkan wudu dan tidak boleh kita was-was dalam wudu. Ini was-was ini bahaya sekali. Saya pernah ketemu sama orang waktu di pesantren dulu. Masuk sholat asar, wudu dulu tentunya di bagian tempat wudu. Begitu mau keluar ketemu sama si Fulan, anak sapa, Fulan. Pulang asar, setelah sholat asar, namanya kita ketemu sama temen, duduk setengah jam. Mau apa, setelah itu pulang lagi ke kamar mandi, lihat si Fulan itu masih ada. Masih di tangan aja. Antum ngapain? Wudu. Wudunya berapa kali? Udah basah dari ujung sampai ujung. Dari ujung rambut sampai ujung kaki udah basah. Wudu terus. Salat asar belum? Belum. Ini juga bahaya ini. Yang kayak gini bahaya, yang meremehkan bahaya. Yang paling baik apa? Tengah-tengah. Belajar cara wudu yang benar. Baik membaca ataupun menghadiri majelis ilmu, dan kita di sini nanti insyaallah akan bahas tentang tata cara wudu. Tercantum dalam hadis Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid. Ada. Harus belajar yang benar, bagaimana caranya, dan setelah itu kita amalkan. Dan ketika mengamalkan semua perkara, fattaqullaha mastata'tum. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Udah. Ini sudah yakin kena udah. Jangan diukur di center, ini udah kena belum? Waduh, ini tumit sedikit aja kena, enggak boleh. Hadis-hadis ini kita perintahkan untuk kewajiban melaksanakan untuk menyempurnakan wudu. Dan bentuk penyempurnaan itu sesuai dengan kemampuan kita. Adapun yang lebih dari itu berbahaya, tercela, bukan mendapatkan pujian, tercela. Seorang Abu Hurairah ketika berwudu dia mengusap sampai lutut. Ketika kaki sampai lutut. Ketika membasuh tangan sampai semuanya. Kayak ketiaknya sampai sini kena semua. Dikritik oleh para ulama. Bahkan Abu Hurairah ketika wudu pun sembunyi-sembunyi. Karena apa? Kayak dia mungkin ngerasa kurang sereg nih. Kayak kelihatannya kurang benar. Sehingga ketika ada yang lihat beliau wudu, dikritik oleh para ulama. Tidak ada yang menerima riwayat tersebut. Dikritik karena menyelisihi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengan
air setengah ini saja bisa wudu. Kita biasanya kalau lagi umroh darurat mungkin bisa dari seperempat air ini. Karena kalau ke tempat wudu jauh. Dan ini harus kita yakin, oh udah benar. Nggak usah kita terus menerus was-was dan kita berlebihan, hulu. Hulu itu halakal mutanatti'un. Orang-orang yang hulu, kata Rasulullah, itu akan binasa. Binasa artinya apa? Di dunia dia mendapatkan kesusahan, di akhirat amalannya tidak diterima. Itu hulu. Rasulullah membahas hal itu ketika apa? Ketika melempar jamroh. Kata Rasulullah, dengan seperti ini kalian lempar. Seperti ini nih, batunya, kerikilnya seperti ini. Kemudian Rasulullah katakan, iyyakum wal hulu. Hati-hati kalian dengan hulu. Iya saja apabila kita dengar kisah orang yang haji, ada yang lempar jamroh pakai payung, ada yang lempar jamroh pakai sandal, semua kalau bisa batu sebongkah batu yang besar itu dilempar. Itu terjadi. Karena apa? Jahil. Rasulullah sudah mengingatkan, hati-hati kalian dengan hulu. Hulu itu akan menjadikan seorang binasa. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis ini juga ada kewajiban untuk seseorang mengajarkan orang-orang jahil dan beramar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Rasulullah SAW melihat para sahabat yang melakukan kemungkaran dan ada sebagian mereka yang jahil, maka Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka dan dengan perkataannya, wailun lil aqabi minan nar. Begitu juga ada anjuran ketika seorang mengajar pun dengan suara lantang. Dari hadis ini, dari riwayat Abdullah bin Amr bin al-As. Kemudian yang berikutnya, sesuai dengan madhab ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya yang berkaitan dengan azab, berkaitan dengan siksa, itu yang akan disiksa dan diazab, baik di kubur, baik di alam akhir kelak, adalah ruh dan jasad seseorang. Bukan ruh saja, bukan jasad saja, akan tapi ruh dan jasad. Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, kebinasaan dan api neraka buat apa? Buat tumit. Tumit-tumit yang tidak terkena air dari air wudhu, maka dia akan dibakar, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maknanya yang akan mendapatkan siksa baik di alam barzah, baik dan di sesudahnya alam akhir kelak adalah tubuh seseorang dan ruh seseorang. Sebagaimana hadis-hadis yang membahas tentang alam barzah, malaikat munkar dan nakir menanyakan tentang bagaimana keimanan engkau dengan Allah, man rabbuka, apa kitabmu dan siapa nabimu. Apabila dapat dan mampu menjawabnya, tentu dengan keimanan, ketika di dunia, maka mendapatkan nikmat badan dan nikmat ruh, mendapatkan semuanya. Bukan hanya ruh saja, bukan hanya badan saja, dua-duanya. Akan tetapi apabila tidak mampu menjawab, maka dipukul oleh malaikat. Yang bentuknya apabila gunung dipukul dengan sekali pukulan akan rata gunungnya. Begitu dipukul, yang kena itu fisik badan, yang kena itu roh, dua-duanya. Sebagaimana kita hidup sekarang. Sehingga kata Umar bin Khattab ketika Rasulullah membahas tentang munkar dan nakir, maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, apakah akal-akal kita pada saat itu ada? Ada. Maka kata Umar bin Khattab, akan saya tampar itu munkar dan nakir. Mungkin bahasa kerennya ditampol kali ya. Itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Alhasil, azab-azab yang berkaitan dengan ancaman-ancaman itu semuanya berkaitan dengan fisik, dengan jasmani dan rohani seseorang. Wallahu taala a'lam. Cukup sampai sini. Semoga bermanfaat dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan hadis yang keempat, masih masalah taharah, yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat dan maraji referensi saya dalam pembahasan ini. Yang pertama Usdul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah, yang kedua Siyar A'lamin Nubala Al-Imam Zahabi,
Yang ketiga Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam Al-Imam Ibn Al-Mulakkin. Yang keempat Tanbihul Afham Al-Imam Utsaimin. Yang kelima Taisirul Allam Al-Imam Al-Bassam. Yang keenam At-Ta'liqat ala Umdatil Ahkam Al-Imam Sa'di. Yang ketujuh Zubdatul Afham karya Salim Al-Hilali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.